Baik, kita lanjutkan di bagian terakhir di chapter 5. Tentunya materi di chapter 5 sudah selesai, karena di part 3 itu merupakan materi terakhir yang sudah kita pelajari, dan itu merupakan halaman terakhir dari chapter 5. Okay, so we have to finish for chapter 5, and now I will add something that it could be an adding material for all of you, okay, about this one, noun phrase. Okay, jadi kalau kalian mempelajari buku paket di chapter 5 mulai halaman 100 sampai 122 materi-materinya, kalian pasti menemukan banyak sekali kata sifat. Tapi perhatikan, tapi ada kata sifat yang bergabung atau memiliki susunan jadi satu dengan kata benda. Oke, misal, kita buka dulu halaman 100 sebagai halaman depan di chapter 5 ini. Oke, what is it? Oke, dari judul dari chapter 5 ini saja kalian bisa menemukan it is a beautiful day. Oke, it is a beautiful day. Nah, dari judul dari chapter 5 ini adalah it's a beautiful day. Jadi di sini kalian bisa menemukan susunan beautiful sebagai kata sifat and also day sebagai kata benda. Oke, ini namanya noun phrase. Oke, apa itu noun phrase? Setelah ini kita pelajari. Jadi susunannya seperti ini. Terdiri dari dua kata. Oke, terdiri dari dua kata. Yang ini diawali dengan kata sifat dan juga diikuti dengan kata benda, noun phrase. Atau mungkin ada contoh-contoh yang lain di dialog yang bisa kita temukan. Semisal kalau di sini kira-kira ada enggak ya? Coba kita cek. Beautiful day. Oke. Ada lagi wonderful park. Ada lagi enggak? Enggak ada ya. Coba kita cek di dialog-dialog yang lain. Contohnya ada nggak di sini? Our school is here after many. Oke, nggak ada di sini. Coba kita cek lagi. Ada juga di sini. Old car. Oke, old car. Dan lagi nggak? Loud music. Loud music. Suara yang keras. Ada nggak? Di sini ada good idea. Oke, itu salah satu contoh-contoh dari noun phrase. Terus noun phrase sendiri itu apa Pak sebenarnya? Oke, coba kita buka materi noun phrase. Oke, noun phrase. Coba kita baca di sini. Pengertian noun phrase. Noun, atau biasanya kalau kita buka kamus kita temukan dengan tanda kurung N seperti ini, itu menunjukkan bahwa kata itu merupakan noun atau kata benda dalam bahasa Inggris. Noun itu merupakan kata benda dalam bahasa Inggris. Namun ada istilah lagi bernama noun phrase atau kita singkat sebagai NP, yang ternyata berbeda dengan noun saja. Jadi noun sama noun phrase itu berbeda. Jika noun merupakan kata benda tunggal atau jamak, tapi kalau noun phrase atau kita sebut singkatannya NP merupakan sebuah kata baru yang berasal dari beberapa gabungan kata untuk menjelaskan noun itu sendiri. Jadi noun phrase itu gabungan dari beberapa kata untuk menjelaskan lebih detail lagi noun itu sendiri. Oke, kita lanjutkan pengertiannya. Noun phrase merupakan sebuah frasa yang merupakan hasil penggabungan kata benda. Jadi susunannya bisa kata benda, kata ganti benda, pronoun, ayu, dewe, siti, atau mungkin number. Frasa ini digunakan ketika sebuah kata benda dirasa kurang spesifik dalam menggambarkan sebuah kata benda. Oke, semisal di sini
ada contoh botol. Oke, kalau kita ngecek botol ini dalam bahasa Inggris, dia adalah bottle. Oke, ini noun saja kan, noun saja bottle. Oke, tapi kalau seumpama kita susun botol ini menjadi semisal big bottle. Oke, big bottle. Nah, ini merupakan susunan noun phrase. Ada kata big, kata sifat, diikuti dengan kata benda, bottle. Noun phrase. Gunanya apa? Noun phrase ini dia akan membuat kata benda menjadi lebih spesifik, lebih detail. Kalau kita cuma menuliskan bottle, jadi botol sendiri kan macamnya banyak sekali. Ada botol yang kecil, ada yang ukurannya sedang, atau mungkin besar. Tapi kalau kita sudah buat noun phrase seperti kata big bottle, maka dia akan lebih spesifik lagi botol itu. Berarti kan botol yang besar. Oke, botol yang besar. Perlu diperhatikan di sini susunannya big bottle, adjektif terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan kata benda. Big bottle, bukan bottle big. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya kita pakainya botol yang besar. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kata sifatnya terlebih dahulu, big bottle. Oke, next to the point B. Pola kalimat noun phrase. Di sini kita pelajari satu pola kalimat noun phrase saja, adjective plus noun. Pola kalimat ini sangat sering dijumpai untuk menerangkan atau mungkin mendeskripsikan suatu benda, mendeskripsikan orang, ataupun bahkan mendeskripsikan atau menerangkan hewan. Untuk kalimatnya diawali dengan adjektif, kata sifat, kemudian diikuti dengan noun, kata benda. Kalian bisa perhatikan contoh ini. Fierce eyes, large cheek. Ini kurang ya. Large cheeks, beautiful park, and also wonderful garden. Contoh-contoh ini, 4 contoh ini semua adalah susunan noun phrase, yang mana kata yang tercetak miring, coba saya ganti warna menjadi warna apa yang di sini, merah. The red one. The red one over here, it is a noun phrase. Loh, ini kok salah? Cheek. Gini. Pakai C ya. Terus beautiful park. Nah, beautiful park, and then wonderful garden. You can see over here that the red written word over here, it is an adjective, but the black one, eyes, cheeks, park, and also garden, it is a noun. It's a noun. Di susunannya di sini diawali dengan kata sifat terlebih dahulu, adjektif berupa kata fierce, kemudian diikuti dengan kata benda, eyes, fierce eyes, large cheeks, beautiful park, wonderful garden. Di kata-kata yang tercetak merah ini merupakan kata sifat terus diikuti dengan kata benda. Itu merupakan susunan noun phrase. Kata sifat dahulu, kemudian kata benda. The next is about object pronoun. Apa itu sebenarnya object pronoun? An object pronoun functions as an object in a sentence. Jadi object pronoun itu fungsinya sebagai objek dalam sebuah kalimat. Now look the difference between subject and object pronouns in the table below. Bisa kalian perhatikan terlebih dahulu di sini tabelnya. Ini ada subject pronoun. Terus let me give a different column, and then object pronoun. The green one. Sini let me give green one, and over here the yellow one. Di sini subject pronoun sama object pronoun. Kalau subject
dimanapun namanya subjek dia selalu terletak di depan kalimat. Tapi kalau objek dia bisa terletak di tengah atau di akhir kalimat. Oke, coba di sini langsung kita melompat ke contohnya langsung ya. Oke, perlu kalian pahami lagi, satu kalimat itu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik. Oke, ini ada dua kalimat. Oke, I, subjeknya I, dia akan berubah menjadi me ketika sebagai objek. I am studying. I di sini sebagai subjek terletak di awal kalimat. Oke, kalimat yang kedua, don't disturb me please. Don't disturb me please. Karena yang awalnya I di sini subjek, maka ketika menjadi objek dia akan berubah menjadi me. Oke, you tanpa ada perubahan, tetap menjadi you ketika objek. You arrive late. Nah, di depan subjek kan. Ini kalimat yang pertama. Oke. Terus kalimat kedua, Vika looked for you. Nah, you yang kedua di sini sebagai objek. Oke. He akan berubah menjadi him ketika menjadi objek. Oke, contoh, the boy is Artika. Oke, kalimat yang pertama kan diawali dengan huruf kapital berupa T, diakhiri dengan titik. The boy is Artika. He is a new singer. Dia adalah seorang penyanyi. Oke, ini kalimat yang kedua. Oke, kalimat yang kedua. Oh, oops, I'm sorry, nggak kelihatan ya. Jadi, nah, ada peluang. Oke, he di sini sebagai subjek terletak di awal. Dia kata ganti dari Artika. Oke, he is a new singer. Nah, di kalimat yang ketiga, don't you know him? Nah, don't you know him? Tidak tahukah kamu tentang dia? Oke, tapi di sini dianya, he-nya sebagai objek, dia terletak di akhir kalimat, maka dia akan berubah menjadi him. Boleh nggak Pak pakai he? Nggak boleh. Di sini harus sebagai objek, maka dia harus berubah menjadi him. Oke, saya akan dipelajari contoh-contoh yang lainnya. She akan berubah menjadi her, we menjadi us, they akan menjadi them. Oke, I think that's all for the review material. Now you can move to the next kegiatan belajar 4. Please do the assignment. Okay, see you next meeting.